Yang ngomong ciuman di depan umum tadi siapa itu? Nggih, istilah Ustadz. Ya, kamu pernah lihat nggak orang ciuman di depan umum? Lihat di film Ustadz. Mas, Ya, kalau di film mah banyak. Maksudnya kamu menyaksikan nggak secara kasat mata di jalan ataupun di semak-semak belukar atau di mana itu orang melakukan ciuman di secara nyata gitu. Pernah nggak? Enak kan? Kalau sekarang ini ya untuk perempuan itu keuntungan. Lihat wajah dan telapak tangan. Sebelum dilamar kalian beli hand body lotion agar mulus. Kemudian wajahnya dibedakin gitu kan. Seolah cantik banget gitu. Siapa yang nggak mau terngiang-ngiang dengan wanita seperti itu kan. Kita hari ini membahas tentang demokrasi. Ya kan demokrasi. Setelah panjang lebar, teman-teman berbicara tentang demokrasi. Saya ingin mendengar satu atau dua orang terkait makna demokrasi itu sendiri apa? saya Ustadz. Dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang lain? Kekuasaan terbesar ada di tangan rakyat, Ustaz. Apa Imam? Kekuasaan terbesar ada di tangan rakyat. Yang lain? Cukup, nggak ada lagi. Oke, kira-kira demokrasi itu Indonesia sebagai negara yang kemudian dikenal sebagai negara demokratis, itu mengenal demokrasi itu kapan? Apakah Indonesia sebelum merdeka itu belum ada makna demokrasi atau sesuatu yang terkait dengan demokrasi atau seperti apa? Kira-kira Indonesia sebelum merdeka itu sudah menganut paham demokrasi atau kemudian tidak? Belum, Ustadz. Kenapa belum? Islah. Kan karena pada masa sebelum merdeka kan masih terjajah gitu, Ustadz. Oh, berarti kalau terjajah berarti nggak ada demokrasi gitu. Ya, boleh saja sih berpendapat ya. Mungkin karena terjajah semuanya ditindas, termasuk juga partisipasi politis rakyat itu di apa dibatasi dan lain hal dan lain-lain. Oke, sebetulnya sebelum Indonesia itu merdeka itu pernah kita mengenal beberapa mitos itu kan, beberapa mitos atau cerita dari apa nenek moyang kita itu seperti halnya di mana di Minangkabau itu misalnya ada bulat bulat air di pembuluh. Nah, bulat itu adalah kata mufakat. Ya, bulat air di pembuluh bulat itu adalah mufakat. Kemudian di istilah Jawa itu kan orang Jawa dulu ada tradisi misalnya dia caring PP. PP itu tahu? PP. Bukan PP pemain bola. PP. Berjemur. Ya, berjemur. Gombal. Ya, yang suka ke mana? Ke pantai pasti tahu. Yang suka berjemur, ya pasti banyak sumurnya. Nah, di pantai, tradisi orang Jawa dulu itu kalau mereka ingin menyuarakan pendapatnya, keluh kesahnya itu PP di depan kerajaan.
Ya, PP di depan kerajaan. Sehingga ketika sudah melakukan PP, maka itu tandanya rakyat itu ingin mengeluh kesahkan masalahnya kepada raja, ya kan? Masalahnya kepada raja. Karena sebelum Indonesia merdeka dikenal bahwa Indonesia itu terdiri dari kerajaan-kerajaan yang kemudian kita kenal Majapahit, kemudian kerajaan apalagi Sriwijaya itu yang paling besar. Di Kediri ada Doho, di Malang itu ada Singosari, ada Kendedes. Ada titisannya Kendedes di sini. Arema. Nggak ada. Kemudian misalnya ada juga tradisi wayang. Kalau orang Jawa itu kan ada wayang. Nah, di wayang itu ada yang namanya tokohnya itu si Bima. Ya, bukan Bimo atau Baim. Nah, kalau Baim Wong itu sekarang itu adalah ciri dari orang yang kemudian peduli terhadap demokrasi. Ya kan, peduli terhadap rakyat, peduli terhadap sesama. Kalau kita lihat konten YouTube-nya itu salah satu ciri dari paham demokrasi bahwa sesama rakyat atau sesama manusia itu memang harus saling tolong menolong sebagaimana diamanatkan oleh Muhammad Hatta. Tahu Muhammad Hatta? Tahu nggak Muhammad Hatta? Tahu Ustaz, Siapa? Wakil Presiden pertama Indonesia. Ya, wakil presiden pertama Indonesia itu dia mengatakan bahwa sebetulnya dulu itu Indonesia itu sudah menganut paham demokrasi. Ya, sudah menganut paham demokrasi sebagaimana digambarkan oleh siapa tadi? Muhammad Hatta, bahwa di desa itu misalnya terdiri dari cita-cita rapat, kemudian cita-cita masa protes dan cita-cita saling tolong menolong. Nah, itu bahwa kalau dulu desa itu cirinya. Karena Indonesia itu kan terdiri dari desa-desa. Banyakan desa daripada kota. Yang makna dasarnya kan desa itu swadesi. Swadesi itu ada yang mengatakan sebagai maknanya itu adalah rakyat. Nah, kembali lagi ke mana tadi? Ke cerita mitos atau hikayah atau cerita orang-orang dulu bahwa memang demokrasi itu sudah melekat kepada negara, sudah melekat kepada pribadi budaya Indonesia. Maka tidak heran kalau misalnya hari ini Indonesia itu menganut paham demokrasi. Apakah paham itu hanya demokrasi atau ada paham yang lain? Kok seolah-olah semua negara itu ingin dikatakan sebagai negara demokrasi? Gimana kira-kira? Ada nggak negara yang tidak menganut paham demokrasi? Kalau ada Ada, negara Ustaz. mana? Jamrud. Negara Brunei Darussalam, terus negara Saudi Arabia, Korea Utara. Korea Utara. ya Korea Utara, Jepang. Korea Utara, Jepang. Itu apa yang mereka katakan? Apa paham mereka apa? Ketika dalam kebijakan-kebijakan negaranya itu rakyat tidak mempunyai peran dalam menentukan kebijakan tersebut dan lebih absolut ke pemimpin yang turun-temurun itu, Ustaz, Oh, lebih atau absolut. monarki heritage. Oh, Iya. oke. Memang mungkin ada beberapa negara yang kemudian tidak menganut paham demokrasi. Karena kalau menurut pandangannya siapa si Plato dan Aristoteles itu bahwa justru itu suara siapa itu? Justru demokrasi itu adalah sebagai sebuah pemerintahan yang dianggap dungu. Ya kan, demokrasi itu adalah sebuah pemerintahan yang dungu kalau kemudian dia menerapkan demokrasi. Dan itu hanya bagi orang-orang yang miskin saja kalau menurut Plato dan Aristoteles.
Maka muncullah dengan protes seperti itu, muncullah misalnya pemerintahan Kaisar Keromawian pada abad ke-17. Nah, kemudian paham Aristoteles dan Plato ini disikat habis oleh pahamnya Thomas Hobbes, di mana timbullah yang namanya negara bangsa di Eropa. Nah, negara bangsa di Eropa inilah yang kemudian memunculkan kembali bahwa demokrasi itu adalah baik untuk sebuah negara. Hanya saja demokrasi antar satu negara dengan negara lain itu berbeda. Kenapa berbeda? Apakah demokrasi yang dianut oleh negara Amerika dengan demokrasi yang dianut negara Indonesia itu sama? Beda. Tidak. Apa tidaknya? Beda. Di mana bedanya? Berbeda. Siapa tuh? Si Rizal. Ya, berbedanya sesuai kultur masing-masing, Ustaz. Ya, sesuai kultur masing-masing. Sesuai dengan kultur masing-masing. Makanya tidak bisa dipaksakan kalau kemudian demokrasi itu diterapkan di sebuah negara. Makanya pertanyaannya siapa tadi? Si cantik tadi siapa? Jawabannya siapa tadi? Mana orangnya? Islah ya. Yang ngomong ciuman di depan umum tadi siapa itu? Nggih, istilah Ustadz. Ya, kamu pernah lihat nggak orang ciuman di depan umum? Lihat di film Ustadz. Ya, kalau di film mah banyak. Maksudnya kamu menyaksikan nggak secara kasat mata di jalan ataupun di semak-semak belukar atau di mana itu orang melakukan ciuman di secara nyata gitu. Pernah nggak? Konteksnya pernah. itu adalah negara Indonesia. Ada yang pernah lihat? Cium pipi tapi kan. Ya, ya, ya betul juga itu cium pipi. Artinya tidak semua ciuman itu dilarang di negara kita. Cium pipi itu ya karena sudah kebiasaan di dalam adat adat Indonesia itu sudah biasa cipika cipiku baik lelaki maupun perempuan, misalnya reuni ya kan, reuni temu kangen gitu ya, cipika cipiku laki-laki perempuan. Kalau anak Win laki-laki sesama lelaki mungkin sudah biasa, tetapi kalau laki-laki sama perempuan kayaknya agak gimana gitu, walaupun kemudian itu tidak menjadi masalah. Agak gimananya itu karena apa? Karena ada label-label keislaman di dalam kampus kita. I-nya itu Universitas Islam, bukan internasional, Universitas Islam negeri ya, Universitas Islam negeri. Maka ya ciuman lelaki dengan perempuan pipi aja itu tabu, apalagi ciuman mulut misalnya yang kemudian itu melambangkan negara-negara lain, misalnya di Amerika. Itu kan sudah biasa dan dianggap hal yang wajar di negara-negara Eropa dan nggak masalah. Makanya itu merupakan ciri karakter demokrasi di setiap negara. Kalau negara kita mau melakukan itu ya dianggap bermasalah dengan pasal 1 ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa itu bahwa setiap agama itu setiap warga negara itu wajib memiliki Tuhan. Di mana setiap agama itu mengajarkan tentang moralitas. Apalagi misalnya Indonesia itu adalah negara yang mayoritas Islam yang menjunjung tinggi moralitas. Ciuman di depan umum itu adalah tidak mencerminkan keberadaban, tidak menciptakan akhlakul karimah sebagaimana yang digambarkan oleh Rasul. Orang mau melamar rajakan itu nggak boleh kan? Sentuh-sentuhan gitu kan? Sebelum dia menjadi muhrim. Kalau di dalam agama, boleh nggak? Kan hanya melihat, kalau melamar itu kan hanya melihat telapak tangan dan Wajah. wajah.
Enak kan? Kalau sekarang ini ya untuk perempuan itu keuntungan. Lihat wajah dan telapak tangan. Sebelum dilamar kalian beli hand body lotion agar mulus. Kemudian wajahnya dibedakin gitu kan. Seolah cantik banget gitu. Siapa yang nggak mau terngiang-ngiang dengan wanita seperti itu kan? Ya, artinya ya apakah kemudian itu masih cocok dengan keadaan sekarang atau tidak? Di mana misalnya produk-produk kecantikan itu sudah sangat banyak sekarang itu. Yang nggak punya alis aja dibuat alis. Yang hidungnya nggak mancung itu dimancungin. Yang bulu matanya nggak lentik dilentikin. Apakah dilarang? Ya nggak dilarang. Justru bagus kan bersolek gitu kan. Rasul aja kan mengajarkan untuk bersolek ya kan. Tetapi bersoleklah untuk suamimu gitu, bukan untuk orang lain. Mungkin gitu ya. Koreksi ya kalau saya salah. Kembali lagi ke mana tadi? Kembali lagi ke kemana tadi, Rek? Kok ngalur ngidul nih pembahasannya ini? Kultur, Ya, kultur. ke demokrasi Indonesia bahwa demokrasi Indonesia itu punya ciri khusus yang kemudian itu dimaknai sebagai demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal, tetapi demokrasi Pancasila. Nah, Pancasila itu adalah gambaran kultur budaya masyarakat Indonesia. Maka muncullah yang namanya Pancasila. Yang terilhami dari sholat 5 waktu. Mungkin. Enggak. Dari Pancasila itu mungkin kalau kita melihat sejarah itu kan banyak. Sebelum menjelma mengkristal sebagai 5 sila itu kan banyak tawaran-tawaran yang kemudian ditawarkan oleh Supomo, Soekarno, Muhammad Yamin dan lain sebagainya. Bahkan Muhammad Yamin itu sangat tegas, dia mengatakan bahwa sila pertama itu bukan lagi ketuhanan yang Maha Esa, tetapi berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian itu dibantah oleh founding father yang lain, bahwa walaupun kemudian Indonesia itu mayoritas, tetapi kemudian juga ada minoritas yang kemudian itu juga harus diutamakan. Karena ngomong demokrasi itu adalah salah satu cirinya juga adalah menghargai minoritas. Walaupun demokrasi itu kalau kita makna itu adalah demos dan kratos. Demos itu apa? Demos? What the meaning of demos? Apa demos? Kekuasaan. Pemerintahan. Kekuasaan. Kratos? Rakyat. Rakyat. Balik nggak? Demos tuh rakyat, Ustaz. Kalau Kratos baru Mas kekuasaan. rakyat, teratas kekuasaan. Ya paling Balik. enggak itulah kalian harus tahu makna demokrasi itu apa. Demos ya ingat aja termos. Kemudian Demos termos rakyat. itu kan melambangkan rakyat. Rakyat yang suka termos. Termos itu adalah isinya air anget. Bahwa rakyat Indonesia itu suka ngopi. Nah, itu kan gampang ingat. Suka banget. Kenapa kok rakyat Indonesia suka ngopi? Karena di Indonesia banyak tanaman kopi. Ya, enggak itu cuma guyon, Ra. Jangan serius-serius. Ya, jadi demos itu adalah rakyat, kratos itu adalah pemerintahan. Bahwa ketika ngomong demokrasi itu mesti pemerintahan berada di tangan rakyat. Dan itu sesuai dengan konstitusional kita sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 bahwa kedaulatan tertinggi itu adalah di tangan rakyat. Bahwa rakyat itu adalah sebagai kedaulatan tertinggi yang kemudian itu harus selalu diutamakan. Nah, sekarang itu rakyat itu diwakilkan oleh siapa? Oleh wakil-wakilnya. Ya, rakyat itu diwakili oleh wakil-wakilnya. Sehingga kadangkala wakilnya ini yang kemudian duduk di lembaga negara seperti halnya DPR itu tidak mencerminkan
mencerminkan karakter demokrasi. Kalau kita melihat kan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kemudian terjadi kepada dewan terhadap rakyatnya. Sehingga buruknya kinerja lembaga perwakilan rakyat. Kemudian krisis partisipasi politik. Dan kemudian ada juga munculnya penguasa di dalam demokrasi. Dan demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Kan secara sistem bahwa Indonesia itu sudah sangat baik dengan demokrasi Pancasila itu. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, saya kira sangat cocok Indonesia itu kalau kemudian menerapkan demokrasi Pancasila. Dan tidak demokrasi yang kemudian paham liberal ataupun sosialis. Yang kemudian itu bertentangan dengan kultur dan budaya Indonesia yang kemudian sangat toleran. Yang kemudian punya tolong-menolong, ramah tamah. Oke, dari sini ada pertanyaan?